Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien yang dilakukan seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Pedagang pasar Junjang, Kabupaten Cirebon yang berjualan di pasar darurat setelah pembangunan pasar mangkrak protes ke Bupati karena akan dipindahkan ke pasar darurat yang lebih jauh. Bantah akibat cacingan, Menteri Kesehatan menyatakan balita Raya di Kabupaten Sukabumi meninggal dunia akibat infeksi meningitis atau TBC. Kembali akan dipindahkan ke lokasi darurat, pedagang pasar Junjang, Kabupaten Cirebon protes keras ke Bupati. Mereka minta pembangunan pasar yang mangkrak dituntaskan agar mereka tak terus-menerus harus pindah dari lokasi darurat satu ke lokasi darurat berikutnya. Para pedagang pasar Junjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon yang menempati area pasar darurat di Jalan Utama Cirebon Indramayu ini protes kepada Bupati dan Kapolresta Cirebon karena mereka akan dipindahkan lagi ke lokasi pasar darurat lain di sebuah lahan milik Polresta Cirebon. Pasarnya jangan di darurat, Pak. Pindahnya tuh. Pindahnya ke darurat, Pak. Iya, iya. Iya tahu, ke daruratnya Pemda. Tapi kan saya masa dagang aja di sini nggak apa laku jarang. Apalagi di sana. Baru saya masuk, baru diberesin. Udah jadi dong. Udah pasar darurat. Iya ke pasar darurat, saya pindah ke pasar darurat lagi. Ini kan lagi proses sama PT lagi proses pengadilan penyelesaian arbiter. Iya tahu, tapi kan ya dijadiin dulu itu baru. Karena itu Pedagang menolak bukan tanpa alasan. Setelah proyek pembangunan pasar Junjang bermasalah dan mangkrak, lokasi pasar darurat di jalan utama penghubung Cirebon Indramayu ini sepi pembeli. Dan kini bukannya menyelesaikan pembangunan pasar Junjang, pemerintah malah menggeser mereka lagi untuk pindah ke pasar darurat di lahan milik Polresta Cirebon. Pedagang khawatir kehabisan modal untuk bisa membeli kios jika pasar Junjang yang baru benar-benar selesai dibangun. Pengennya kepindah ke pasar yang baru. Nanti susah bongkar-bongkar lagi, kalau di darurat bongkar-bongkar lagi. Kan darurat kan banyak. Kalau kan darurat misalnya ya sepi di sana dagang nggak bisa nebus pasar. Banyak kalau dagang sepi nggak bisa nebus pasar. Berarti harapannya gimana, Bu? Pengennya gimana? harapannya Meski mendapatkan penolakan dari para pedagang, Bupati dan Kapolresta Cirebon tak mendengarkannya. Bupati mengaku tetap akan memindahkan para pedagang ke lokasi pasar darurat yang baru. Tadi sempat ada aksi protes itu gimana, Pak? Ya, itu kan kalau kita kan Nijo itu tempat yang di sana tempatnya juga kan kalau di sini kan tempatnya enak tertata gitu. Jadi kami supaya fungsi jalan juga akan dibersihkan lagi, maka kami minta para pedagang juga sok di sini ya. Hingga saat ini belum diketahui pasti kapan pembangunan pasar tradisional Junjang secara permanen akan dilakukan. Padahal rencana pembangunan pasar sempat dimulai tahun 2022 lalu. Pedagang pun dipindahkan ke lokasi darurat. Namun bukannya selesai, pembangunan pasar malah mangkrak hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon pun belum bisa menjanjikan kapan pembangunan pasar Junjang yang mangkrak bisa dimulai. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Belum ada kejelasan soal sanksi dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual dan fisik. Puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan mahasiswa baru saat mengikuti kuliah perdana. Sejumlah mahasiswa yang mengenakan pita merah dan membawa poster kecaman terhadap penanganan kasus seorang dosen yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di Universitas Negeri Siliwangi, Kota Tasikmalaya ini mengajak para mahasiswa baru yang sedang menghadiri kuliah perdana tingkat universitas untuk ikut melakukan protes terhadap pihak rektorat. Mereka menuntut agar pihak rektorat segera memberhentikan yang bersangkutan.
Rektor itu harus menindak tegas pelaku yang sudah dinyatakan pelaku. Apalagi yang kemarin-kemarin yang ramai-ramai di Unsila ini. Karena memang keputusan ini harus pimpinan itu harus memiliki keputusan yang sangat tegas. Artinya menolak dia kembali lagi ke kampus gitu. Menolak kembali lagi ke kampus gitu. Karena memang ini bakalan mengganggu keamanan kami berkuliah di Universitas Siliwangi. Di sisi lain, pihak rektorat mengaku soal pemberhentian dosen bukanlah wewenang mereka, namun adalah wewenang Kementerian Pendidikan Tinggi. Mahasiswa menganggap universitas melindungi terduga pelaku gitu. Nah, itu progres terus dengan kementerian karena yang ranah menentukan terkait dengan sanksi dan segala macam itu dari kementerian. Nah, baru minggu kemarin juga sudah dari sana kita jadi urusan sama bagiannya. Para mahasiswa yang melakukan aksi di tengah kuliah perdana tingkat universitas kemudian dihalau petugas pengamanan kampus. Saat ini, terduga pelaku yang berinisial B ditarik dari tugasnya sebagai dosen dan ditempatkan di rektorat sebagai staf administrasi. Sanksi tetap akan diberikan menunggu persetujuan Kemendristek-Dikti. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan jika balita bernama Raya asal Sukabumi meninggal bukan karena cacingan, melainkan dugaan infeksi meningitis atau TBC. Tetapi Gubernur berencana mengadakan audit untuk rumah sakit yang merawat Raya. Dalam kunjungan kerja ke Bandung Jumat pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kasus kematian balita bernama Raya di Sukabumi bukan akibat cacingan. Menteri Kesehatan menyatakan Raya meninggal akibat infeksi yang berasal dari penyakit meningitis atau TBC. Alasannya sudah 3 bulan terakhir korban mengalami batuk berdahak. Kasus balita di Sukabumi menjadi pelajaran penting agar Dinas Kesehatan turun hingga ke tingkat puskesmas untuk lebih sigap melakukan deteksi dini penyakit seperti cacingan maupun TBC. Yang bersangkutan meninggal bukan karena cacingan. Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, dan bisa juga karena TBC. Karena yang bersangkutan itu sudah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak dan yang tidak bisa sembuh, yang mengakibatkan dia lemah tubuhnya sehingga bakterinya menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Istilah kedokterannya namanya sepsis. Jadi yang bersangkutan itu meninggalnya karena sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan memerintahkan audit investigatif terhadap rumah sakit di Sukabumi yang menangani balita Raya yang meninggal dipenuhi cacing. Ia memerintahkan Dinas Kesehatan untuk proaktif terhadap posyandu dan pelayanan puskesmas. Evaluasinya adalah pemerintahan desa, PKK, posyandunya harus aktif dengan baik, lakukan penimbangan balita dalam setiap bulan, dan itu tradisi yang telah dilaksanakan sejak saya kecil dulu, dan ini harus terus berlangsung. Dan di kita ini kan biasa, kalau nggak ada peristiwa nggak sadar, kan harusnya ini kan rutinitas yang dilakukan. Kasusnya udah terlalu banyak kalau di Sukabumi. Saya kan nangani Sukabumi udah sering yang di rumah sakit, bukan hanya satu. Artinya Bupati Sukabumi, Direktur Rumah Sakit di Sukabumi segera lakukan evaluasi. Dan saya minta nih Kepala Dinas Kesehatan lakukan audit investigatif. Dan kemudian nanti rekomendasikan pada bupatinya untuk memberikan tindakan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Gubernur juga berencana menempatkan dokter spesialis di setiap puskesmas. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Karawang pekan lalu membuat atap puskesmas Purwasari ambruk. Meski sejumlah kendaraan rusak tertimpa material, tidak ada korban jiwa. Angin kencang yang melanda Karawang pada Rabu petang pekan lalu membuat atap puskesmas Purwasari ambruk. Ambruknya atap depan bangunan puskesmas ini menimpa 3 sepeda motor yang terparkir di depan puskesmas hingga mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Material dari atap yang roboh pun secara bertahap dibersihkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang meninjau ke lokasi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan normal.